你的信任。可惜啊，出口在那儿。这事尚不是他们的态度，自然是阁内唯一之主。参见阁主。你就是那位神使大人吧？你比我老大还要厉害。我恰好有所知晓，我确实不知情。叫神天域的地方。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 35 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Si Hai dan Li Han yang mencari harta dari alam dewa setelah kematian dari Song Li. Meskipun cukup banyak harta di dalam tempat ini, akan tetapi Si Hai menganggap semuanya hanyalah harta palsu. Di saat yang sama, Leng Huan juga sudah berkeliling memeriksa dan tidak menemukan satu petunjuk pun tentang keberadaan dari Hailin. Karena tidak bisa menemukan apapun, Si Hai menyarankan agar mereka semua pulang saja. 就算是真的，没找到关于海伦音的线索。没错。Akan tetapi Li Han meminta waktu sebentar karena dia cukup yakin ada energi spiritual milik Hailin yang tertinggal di dalam tubuh Song Li. Energi spiritual tersebut bisa mereka gunakan untuk mengetahui keberadaan Hailin saat ini. Sementara itu, Rubah kecil tampak putus asa karena dia sudah menggali lubang cukup dalam tapi tidak menemukan keberadaan dari King Li Han. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang mana ledakan tersebut berasal dari Li Han dan yang lain. Kemunculan King Li Han sontak membuat Rubah kecil cukup senang. Dia tidak menyangka kalau Li Han berhasil selamat dari ancaman yang dibuat oleh Song Li. Si Hai juga terlihat mengolok Rubah kecil karena sedari awal Rubah kecil malah menggali lubang yang salah untuk mencari King Li Han kita. 辜负本狐对你的信任。可惜啊，出口在那儿。这事尚不是他们的态度。 Beberapa saat kemudian, para pemimpin puncak yang ada di pavilion Lu Yin Hai datang ke lokasi karena mereka sudah mengetahui Song Li mati dibunuh oleh King Li Han. Momen ini dianggap oleh King Li Han sebagai tantangan karena sepertinya masing-masing pemimpin puncak akan melakukan pengeroyokan kepadanya setelah kematian Song Li. Akan tetapi mereka semua tiba-tiba saja bersujud dan menetapkan Li Han sebagai Master Pavilion Lu Yin Hai yang baru. Ternyata mereka semua sudah mengetahui kalau Song Li merupakan penyebab utama yang membuat Pavilion Lu Yin Hai hampir hancur. Karena hanya Li Han yang tersisa sebagai Master Pavilion muda, maka hari ini King Li Han sudah resmi menjadi Master Pavilion Lu Yin Hai yang baru. 让他们一起上。阁主。 自然是阁内唯一之主。参见阁主。 Terpilihnya King Li Han sebagai Master Pavilion yang baru tentu saja akan memudahkan segala urusan untuk mencari di manakah keberadaan Hailin. Singkat cerita, Li Han kembali memanggil Meng Po dan memberitahukan identitas aslinya yang merupakan seorang anak dewa. Tentu saja pengakuan Li Han sebagai anak dewa membuat Meng Po kaget. Dia pun tidak menyangka kalau orang yang selama ini dia jadikan bos adalah anak dewa yang legendaris. Di satu sisi Meng Po juga sedikit kecewa karena sedari awal Li Han tidak pernah memberitahukan identitas aslinya. King Li Han terlihat meminta Meng Po untuk tidak lebay karena titel anak dewa yang dia miliki bukanlah gelar yang harus dibanggakan. 好啊，你厉害！知道老大你这种身份，不正式。 Selain itu, tujuan King Li Han memanggil Meng Po hari ini karena dia ingin mencari tahu keberadaan Hailin yang belum juga muncul. Ternyata Meng Po sudah mengetahui persoalan Hailin yang sangat terobsesi dengan alam dewa. Dia juga menanyakan apakah King Li Han sudah pernah pergi ke alam dewa yang selama ini dicari oleh Hailin. 老大，你去过那里？ 这不是你该操心的。 Tiba-tiba saja suara dari seorang murid terdengar dari arah luar dan memberikan peringatan kalau apa yang ada di alam dewa bukanlah urusan dari Meng Po.
Ternyata murid lelaki yang sedang berbicara ini adalah Si Hai. Si Hai pun menjelaskan kalau mereka semua tidak boleh mengetahui apa yang sebenarnya ada di alam dewa, kecuali mereka-mereka ini mau mati terlebih dahulu untuk masuk ke alam dewa tersebut, ucap Si Hai memberikan ancaman. Sontak ancaman dari Si Hai membuat rubah kecil takut. Dia pun berniat langsung pergi karena masih ingin hidup ketimbang harus mengetahui apa yang ada di alam dewa. Kemunculan dari Si Hai juga membuat Mang Po merasakan kalau Si Hai pasti merupakan utusan dewa yang sudah memandu King Lihan selama ini. Jika memang Si Hai merupakan utusan dewa, kenapa dia tidak menggunakan kemampuannya saja untuk mencari keberadaan Heilin? 你就是那位神使大人吧？你比我老大还要厉害。 Aku sedari tadi sudah mencobanya. Di dalam tubuh Zhongli aku menemukan energi spiritual dari Heilin. Jadi itulah alasan aku meminjam tubuh murid ini untuk mengetahui di manakah Heilin berada. Bagaimanapun jika Heilin mengincar alam dewa, maka dia harus menghadapi hukuman dari alam dewa tersebut. Rubah kecil pun kemudian bertanya bagaimana hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Si Hai kepada mayat dari Zhongli. Si Hai menyebutkan kalau energi spiritual dari Heilin di dalam tubuh Zhongli terlalu lemah, jadi dia tidak bisa mengetahui lokasi tepat dari Heilin. Akan tetapi Si Hai tetap mendapatkan petunjuk di mana menurutnya Heilin sedang berada di sebuah tempat yang panas dan ada suara ombak yang mengamuk. Dengan kata lain, saat ini Heilin sedang berada di sekitaran tempat yang terbakar dan tempat tersebut juga berair. 那海伦因既然敢觊觎神域，查不出具体的地点。灼烧和怒涛。 Karena sudah mendapatkan sedikit petunjuk dari Si Hai, maka King Lihan segera meminta bantuan kepada Mang Po. Meskipun misi ini terbilang cukup sulit, tapi Mang Po akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan lokasi Heilin. Di saat yang sama, King Lihan kepikiran untuk pergi ke sekte Changxian untuk menemui immortal yang pernah membantai keluarganya. Sementara itu di sekte Changxian, Liu Mufeng sudah mendapatkan kabar kalau Master Pavilion Lu Yinghai sementara yaitu Zhongli sudah mati. Dia pun mulai gelisah karena diketahui beberapa orang immortal yang ikut membantai keluarga Lihan berasal dari Pavilion Lu Yinghai. Karena Pavilion Lu Yinghai sering terkena masalah, maka Liu Mufeng menganggap sekte Changxian juga akan menyusul. Untuk mengantisipasi hal yang tidak-tidak, maka Liu Mufeng berencana mengasingkan diri di belakang gunung. Akan tetapi tiba-tiba saja petir menyambar diiringi dengan kehadiran seseorang. Liu Mufeng yang penasaran lekas melakukan serangan untuk mengetahui siapakah orang yang sudah mengintainya. Ternyata orang tersebut merupakan King Lihan yang sedang menggunakan mode Raja Neraka. Sambil membawa sebuah kantung berisikan kepala immortal, King Lihan melemparkan kantung tersebut kepada Liu Mufeng sembari bertanya apakah Liu Mufeng mengenal immortal tersebut. Dengan sombongnya Liu Mufeng berkata memangnya kenapa kalau dia mengenal orang ini. Dia juga langsung mengeluarkan senjata untuk melakukan serangan kepada King Lihan. Akan tetapi dengan cepat King Lihan berhasil menahan serangan tersebut dan melakukan tebasan kepada Liu Mufeng. Dalam kondisi Liu Mufeng yang terluka, King Lihan kembali bertanya di manakah keberadaan Heilin dan satu immortal lagi yang berasal dari Menara Minghua. Pada awalnya Liu Mufeng tidak mau buka mulut perihal apa yang terjadi pada waktu itu. Sontak hal ini pun membuat King Lihan masuk ke dalam mode sadis dengan memotong tangan dari Liu Mufeng agar dia mau berbicara jujur. Liu Mufeng kemudian jujur kalau dia mengenali beberapa immortal tersebut karena bisa dilihat dari teknik yang mereka gunakan pada waktu itu. Akan tetapi mengenai keberadaan dari Heilin dia tidak mengetahuinya sama sekali. Satu-satunya informasi yang diketahui oleh Liu Mufeng adalah immortal dari Menara Minghua sudah meninggalkan sekte 7 tahun yang lalu dan pergi ke sebuah tempat bernama Penjara Dewa Langit. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan dari Liu Mufeng, tanpa keraguan King Lihan langsung menebaskan pedang untuk membuat Liu Mufeng tertidur selamanya.
Kematian dari Liu Mufang ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.